Okay, Duncan. Okay, here we go. You'll need Let's go! Not really. You grew soft, Duncan. I'm still gonna give you a chance to walk out of here alive. Halo guys. Film ini menceritakan tentang seorang penjunuh bayaran profesional dengan julukan The Black Kaiser. Namun kali ini beliau akan mengajukan pensiun setelah sekian lama menjadi penjunuh bayaran. Dan kini beliau mendapat misi terakhir yang sangat berbahaya ketika dirinya harus tertangkap dan disiksa. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria kaya raya yang bernama Michael Green yang sedang bersantai di halaman rumahnya. Di samping itu terlihat beberapa orang yang sedang menyiapkan senjata yang akan mereka pakai. Melihat seorang wanita cantik di hadapannya, Michael pun mengajak wanita yang bernama Cindy ini untuk mau bersenang-senang dengannya. You know I do. You got it, babe. Got a little on you. Tanpa mereka sadari, terlihat seorang penembak jitu yang bernama Facundo sudah berada di posisinya. Saat Cindy dan juga Michael akan melakukan aktivitas ranjang, terlihat dua orang rekan Facundo mendekati mereka berdua. Hingga saat tembakan dilepaskan dan tepat mengarah ke dada Michael, rekan Facundo yang bernama Hilde dan Alexi yang melihat kalau Michael masih hidup langsung menyerang pria itu. Ternyata Cindy, Facundo, Hilde, dan juga Alexi adalah komplotan penjunuh bayaran profesional. Setelah tugas mereka selesai, Carl, si pengemudi handal pun datang menjemput mereka semua. Fasten your seatbelt and turn the ride. Sementara itu, di sisi lain terlihat seorang pria yang bernama Duncan Visla yang sedang menjalani perawatan. Terlihat jelas saat di ronsen di dalam tubuh Duncan terdapat batang besi yang masih menempel. Bekas luka yang sengaja dibiarkan oleh Duncan, hal itu menandakan kalau Duncan bukanlah orang sembarangan. Setelah memeriksa kesehatannya, Duncan menghampiri seorang akuntan yang bernama Lomas Paul untuk melakukan kebiasaannya, yaitu berdonasi pada pihak yang sama setiap tahunnya. Tidak main-main, donasi yang rutin dilakukan Duncan setiap tahunnya bernilai kurang lebih $200,000. Will you be making the same charity donation? Same recipient, the trust, yes? Yes. Dari percakapan mereka berdua diketahui kalau Duncan sebentar lagi akan menjalani masa pensiunnya. Buktinya saat ini Paul menghitung dana pensiun Duncan yang mencapai $8,2 juta. 8,207,000 for the best part of. Beberapa waktu kemudian terlihat orang yang memberikan perintah pada kelompok Cindy yang bernama Vivian sedang berada di sebuah gereja. Di tengah khotbah yang sedang berlangsung, Vivian dihubungi oleh Duncan yang mengajaknya bertemu. Tidak lama kemudian di sebuah tempat, Duncan langsung menanyakan tentang Michael. Ternyata Michael adalah bagian dari kelompok penjunuh bayaran, sama seperti Duncan yang sebentar lagi akan menjalani masa pensiunnya. Agar tidak dicurigai, Vivian mengatakan kalau Michael dijunuh oleh seseorang agen Rusia yang bernama Pedro. Dengan upah $1 juta, Duncan disuruh oleh atasan Vivian yang bernama Blood untuk menghabisi Pedro. Meski Duncan sempat menolak karena 2 minggu lagi dirinya akan pensiun, Vivian memaksa Duncan untuk menjalankan tugasnya untuk menjunuh Pedro sebelum masa pensiunnya.
Karena hanya Duncan saja seorang penjunuh yang sangat hebat yang dijuluki sebagai sang kesatria hitam yang bisa menjunuh orang sekelas Pedro. Get one of the young guys then. This needs somebody with. Technically, you're still active for the next 2 weeks. Why don't you do it? Once you. Keesokan harinya di wilayah Montana, Duncan yang sedang membeli beberapa bahan makanan tiba-tiba pergi ke mesin ATM untuk mengambil beberapa lembar uang. Tanpa diduga, meski dirinya tidak menyukai anjing, Duncan yang kasihan karena melihat seorang gadis yang membutuhkan uang sampai rela menjual anjingnya. Lalu dia membantu gadis tersebut dengan membeli anjing kesayangannya. I don't need a dog. He's only $50. Sesampainya di rumah, Duncan yang belum pernah memelihara anjing menyetel sebuah kaset cara bagaimana merawat seekor anjing. Saat Duncan sedang tertidur, anjing yang baru Duncan beli itu menjilati kaki Duncan. Dalam mimpinya terlihat sebuah bayangan tragis yang sepertinya selalu menghantui Duncan. Bayangan itu ternyata membuat Duncan tidak sengaja menjunuh anjing yang baru saja dia beli. Keesokan paginya, selesai menguburkan anjing tersebut, Duncan melihat seorang gadis yang sedang membelah kayu sendirian. Gadis itu kemudian pergi sebentar untuk membeli beberapa bahan makanan. Tanpa diduga saat gadis itu kembali, Duncan sudah menyelesaikan pekerjaan gadis tersebut dan membuat gadis yang bernama Camille ini terkejut karena ada orang yang mau membantu pekerjaannya. Malam harinya, Duncan menghubungi Vivian yang bermaksud untuk meminta tambahan biaya untuk menjunuh Pedro. Agar percakapan mereka sulit terdeteksi, setiap 30 detik sekali Duncan mengganti kartu SIM-nya. Really struggles with that too, though. You didn't hang up, so assume you wanted. Blues won't take no for an answer. I got your message. The first or the 15th. Setelah beberapa kali melakukan penawaran harga, kesepakatan pun disetujui di mana Duncan akan dibayar $2 juta untuk menghabisi Pedro. File on the company, sir. You don't have to do that. Selesai menghubungi Duncan, Blood datang dan mengatakan kalau dia berniat untuk menjunuh Duncan. Hal itu dikarenakan jika Blood bisa menyuruh anak buahnya menjunuh Duncan, Blood akan menghemat $8 juta uang pensiun Duncan. Sama seperti Michael yang sebenarnya sengaja dijunuh agar Blood tidak harus memberikan uang pensiunnya. And send him to Belarus to die. You'll expect $1 million in his account before he makes a move. I need dollars. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Duncan sedang memata-matai Pedro, yang dimana pria itu menginap dan sering mengadakan pesta narkoba di apartemennya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Blood sedang memperagakan gerakan yang dia pelajari dari mendiang ayahnya di hadapan para donatur. Sebelum ayahnya meninggal dan selain mewariskan kekayaannya, ayah Blood mewariskan sebuah pedang Damaskus. Dari percakapan Blood dengan para donatur, diketahui kalau Blood mempunyai hutang sebesar $29 juta. Di situ Blood berjanji kalau dia bisa melunasi semua hutangnya akhir tahun. Oleh karena itu, Blood sengaja menjunuh beberapa anggotanya yang akan pensiun. Karena uang pensiun yang harusnya mereka dapatkan akan digunakan oleh Blood untuk melunasi semua hutangnya yang nilainya sangat banyak. Di lain sisi, di dalam pesawat menuju wilayah Belarus, lagi dan lagi Duncan yang tertidur mengalami mimpi yang sama. Sepertinya kejadian itu sangat berdampak pada diri Duncan.
Beberapa jam kemudian, terlihat Duncan baru saja selesai melakukan aktivitas ranjangnya dengan seorang wanita bernama Alice. Di situ Duncan yang mengetahui kalau Alice mempunyai seorang anak kecil, lalu menanyakan berapa tarif Alice dalam 2 hari. Beberapa waktu kemudian di sebuah hotel tempat Pedro menginap, terlihat Duncan yang menyamar sebagai seorang tukang dipanggil oleh pihak hotel untuk membantu mengeluarkan seorang wanita dan anak kecil yang terkunci di dalam kamar. Sepertinya itu semua adalah rencana dari Duncan, karena saat Duncan sengaja membuat kebisingan dengan mengebor dan menghancurkan kunci kamar tersebut, Pedro yang terganggu dengan suara kebisingan yang dilakukan oleh Duncan, dia pun mendatangi dan menghampiri Duncan. Saat Duncan memasuki kamar Pedro, dia mendapati kalau data dirinya ada di atas meja Pedro, yang berarti Pedro juga disuruh oleh seseorang untuk menghabisi Duncan. Sebelum menghabisi Pedro, Duncan memintanya agar mengatakan siapa orang yang menyuruhnya. Karena Pedro tidak mau memberikan nama orang yang menyuruhnya, Duncan pun menghabisi Pedro dan langsung memberikan bukti foto pada Vivian kalau dia sudah selesai melakukan tugasnya. You have authorization to hire me for the Belarus job? Yes. Kemudian Duncan mengeluarkan Alice bersama anaknya yang sengaja Duncan sewa agar Duncan bisa masuk ke hotel itu tanpa dicurigai siapapun. Merasa kalau rencana mereka sudah ketahuan, Vivian pun menghampiri Blood untuk memarahinya. Pada kesempatan itulah, Vivian yang takut terhadap Duncan menyuruh Blood untuk menyerah saja dan membayar uang pensiunnya. Bukannya takut, Blood yang ingin melunasi semua hutangnya itu berencana akan menghabisi Duncan saat dia berulang tahun. Pay him the second half of his fees. Don't have to look over our fucking shoulder for the rest of our lives. Okay, do it. Smart move. Karena hal itulah Blood menyuruh tim A yang merupakan kelompok Hilde untuk menginterogasi Paul. Dari berbagai bukti kwitansi yang mereka dapatkan, Hilde dan kelompoknya tahu kalau selama ini tiap tahunnya Duncan berdonasi pada seseorang yang sama. Paul yang sudah tidak tahan menahan siksaan dari kelompok Hilde pun memberikan 3 buah alamat tempat tinggal Duncan. Namun secara mengejutkan, setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Hilde justru menjunuh Paul. And you can trace him, or we could meet at a coffee. He always says that. You and me, Paul, I trust. Yes! Di waktu yang bersamaan, Duncan yang sedang berbelanja di toko langganannya mendapati kalau Camille juga ada di situ. Tampaknya Camille tahu kalau Duncan adalah orang yang sudah membantunya. Tapi saat pintu toko terbuka, terlihat Camille begitu shock saat mendengar suara dari pintu tersebut. Sepertinya Camille mempunyai sebuah trauma mendalam yang belum bisa dia lupakan. Kemudian di lain tempat, saat ini Cindy sedang menjalankan tugasnya pergi ke alamat pertama rumah dari Duncan. Tapi siapa sangka yang ada di dalam apartemen itu bukanlah Duncan, melainkan seorang sutradara film Asoy. Karena pria tersebut hanya seseorang yang menyewa tempat Duncan, kelompok Hilde pun menjunuh pria itu tanpa ampun. What the fuck? My door! Shit, what are you fucking talking about? I'm saying Cindy! Suatu hari, Camille memutuskan untuk menghampiri Duncan yang sedang bersantai sejenak di sebuah kedai kopi. Benar saja dari percakapan mereka, Camille sudah tahu kalau Duncan adalah tetangganya. Dan juga Duncanlah yang telah membantu pekerjaan Camille diam-diam. Akan tetapi, saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba seorang pria langsung duduk di tengah-tengah antara mereka. Lagi-lagi, Duncan melihat kalau Camille sepertinya mempunyai trauma mendalam dalam kehidupannya. I'm so sorry. Keesokan harinya, Hilda dan kelompoknya kembali menyelidiki kediaman Duncan selanjutnya, yang kali ini dihuni oleh sekelompok remaja nakal yang sering memperjualbelikan narkoba.
Karena mereka juga hanyalah seseorang yang menyewa kediaman Duncan melalui Paul. Hilde dan kelompoknya harus menghabisi para pemuda itu demi menghilangkan bukti. I don't know. Who the hell are you? Where's Shotgun Frank? I'm out of here. What the fuck is going on in there? Come on, I was gonna... Kembali ke Duncan yang saat ini sedang bersama Camille yang menunjukkan beberapa foto hewan yang dia potret selama ini. Dalam mengisi waktu luangnya, kerap kali Camille pergi ke hutan hanya untuk memotret berbagai macam hewan. Disinilah Duncan mengatakan kalau dia hanyalah mantan pebisnis pemakaman yang seringkali menjalankan bisnisnya di berbagai belahan dunia. Duncan mengatakan kalau dirinya pernah mengunjungi 99 negara selama ini. Dengan kata lain, Duncan bisa menguasai berbagai macam bahasa hingga kebiasaan orang-orang di luar negeri. Mengetahui hal tersebut, Camille yang prihatin terhadap pendidikan usia dini di wilayah itu menyarankan Duncan untuk menjadi seorang guru bahasa dan sejarah guna membantu anak-anak di situ. Do you speak any languages? You should give a class at school, here in town. About what? Tell the kids about the world. Would you do it? Why not? I don't know how to talk to kids. Keesokan harinya terlihat kelompok Hilde mendatangi kediaman Duncan yang ketiga dan mendapati kalau lagi-lagi Duncan tidak ada di tempat tersebut. Di sini, Vivian yang mengetahui hal itu menyuruh Facundo dan yang lain untuk segera menemukan Duncan. Karena kalau tidak, mereka bisa saja dijunuh oleh Blood karena pekerjaan mereka yang tidak becus. Di saat yang bersamaan juga, terlihat Duncan yang mengingat perkataan dari Camille. Dia pun memutuskan untuk memberi pelajaran beberapa teknik dan kebiasaan orang di berbagai negara. Terlihat dengan jelas, anak-anak di sana sangat menyukai Duncan. What clothes do they wear in Africa? White. A lot of red. How do they bury people in India? They burn him. If the man dies first, they'll burn the wife as well. Do they speak American in England? They don't speak a lot. Tidak lama setelah itu, kemudian Duncan memberikan kado berisi sebuah pistol untuk Camille. Mendapat hadiah itu, Camille sangat senang karena selama ini dia belum pernah bertemu dengan orang seperti Duncan. I don't know how to shoot. I'm a teacher now. Sementara itu, di sisi lain, kelompok Hilde menghampiri rekan mereka yang bernama Janky Jane. Di situ, Hilde dan yang lain sangat kebingungan karena sampai saat ini mereka belum juga menemukan Duncan. Kemudian, Hilde memeriksa kembali kwitansi donasi dari Duncan yang mengarah ke alamat rumah Camille. Mengetahui hal tersebut, Hilde bersama kelompoknya pun langsung bergegas pergi ke lokasi. Looks like we're on the move. Keesokan harinya, Duncan yang tahu kalau Camille tidak mengetahui cara memegang sebuah pistol, dia pun mengajarinya beberapa teknik untuk menembak. Tapi siapa sangka saat Camille mencoba untuk mengikuti arahan dari Duncan, tiba-tiba Camille pun bersedih dan mengurungkan niatnya, seolah-olah Camille mempunyai trauma yang mendalam tentang masa lalunya. Setelah menenangkan Camille, Duncan kemudian pergi ke toko langganannya untuk membeli sebuah kado guna mengganti kado sebelumnya. Dari kejauhan terlihat Facundo bersama kelompoknya sedari tadi sudah memata-matai Duncan. Dengan tergesa-gesa, Facundo memberi kabar pada Cindy untuk segera melancarkan aksinya. Ketika di tengah perjalanan, Duncan yang melihat seorang wanita kesusahan untuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Kemudian dia pun mengajak wanita itu untuk pergi ke rumahnya. Wanita itu tidak lain adalah Cindy yang ditugaskan untuk membantu kelompoknya guna menjunuh Duncan. Di saat Cindy berhasil mengajak Duncan untuk melakukan aktivitas ranjang, Facundo pun langsung menembak Duncan.
Setelah menghabisi Cindy, Duncan yang melihat kalau Hilde masuk ke dalam rumahnya, dia pun mencoba melalui jalan lain dan melumpuhkan Facundo yang berada di luar. Fuck. Hilde yang terpojok karena Duncan berhasil menjunuh Facundo dan juga Cindy. Dia pun begitu ketar-ketir, hingga Duncan juga berhasil menjunuh Carl. Fuck you, you cans. Right. You know what this... Dari kunci kamar motel yang dia dapatkan di saku Carl, Duncan bergegas pergi ke tempat itu yang ternyata merupakan tempat kediaman Jane. Jane yang sedang fly karena narkobi justru membeberkan informasi pada Duncan kalau Alexei baru saja menculik Camille atas perintah Blood. Karena Jane tidak mempunyai urusan dengannya, Duncan pun segera pergi tanpa menjunuh Jane. Setibanya di rumah Camille, benar saja keadaan rumah Camille sudah berantakan dan Camille sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Blood yang kehilangan kekasihnya yang tidak lain adalah Hilde. Dia begitu marah saat mengetahui kalau Hilde sudah mati. Beberapa waktu kemudian, Duncan memutuskan untuk menghampiri rekannya yang sudah pensiun dari penjunuh bayaran yang bernama Porter. Pada kesempatan itu, Duncan mengatakan panjang lebar tentang Blood yang berniat untuk menjunuhnya. Duncan tahu Blood melakukan hal tersebut agar Blood bisa melunasi hutang-hutangnya. Saat ini, Duncan membutuhkan bantuan Porter untuk mencari tahu di mana Blood menyembunyikan Camille. Mendengar hal itu, Porter langsung mengatakan kalau sepertinya Blood menyembunyikan Camille di mansion. Karena mansion memiliki beberapa ruangan yang membebaskan Blood untuk melancarkan aksi bejatnya. Sebelum pergi, Porter mengajak Duncan untuk bersalaman. Namun siapa sangka, itu semua merupakan jebakan dari Porter yang langsung melumpuhkan Duncan. Be careful, Duncan. Down. Send someone over. Clean this place. It's done. Karena di dalam sapu tangan yang dia tempelkan ke lengan Duncan, terdapat sebuah racun yang bisa seketika melumpuhkan korbannya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Duncan yang baru tersadar dibawa ke hadapan Blood dengan tangan dan kaki Duncan yang diikat dengan rantai. Hal itu dikarenakan agar Duncan tidak bisa melakukan perlawanan saat disiksa oleh Blood. Pada kesempatan itu, Blood mengatakan kalau Duncan adalah pengkhianat karena telah menjunuh kekasih Blood yaitu Hilde. Sebagai pelajaran, Blood akan terus-menerus menyiksa Duncan sampai hari ulang tahun Duncan yang 4 hari lagi akan dilaksanakannya. Setelah memberikan foto-foto Camille yang sengaja dibuat teler oleh Blood, Blood lalu menyiksa Duncan perlahan-lahan agar Duncan merasa sangat kesakitan. There you go, The fun continues tomorrow. Hari demi hari, Blood pun terus menyiksa Duncan tanpa ampun. Hingga tiba di hari ketiga, Duncan terus disiksa dan membuat pisau sayat yang dia gunakan patah di dalam dagingnya. Dan di situ Blood yang kejam pun kemudian menusuk mata kiri Duncan. Malam harinya, dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Duncan mengambil potongan pisau sayat yang patah di tubuhnya. Kemudian menggunakan potongan pisau sayat tersebut untuk membuka borgol yang mengikat tangan dan kakinya. Hingga di keesokan harinya, Duncan yang dihampiri beberapa anak buah Blood seketika langsung menyerang mereka semua.
Melihat hal tersebut, Blood yang ketakutan pun berlari meminta bantuan sisa anak buahnya untuk menghabisi Duncan. Beberapa waktu kemudian terlihat Duncan berjalan tertatih-tatih dan menghampiri rekannya yang bernama Jasmine. Di situ Duncan meminjam ponsel Jasmine untuk menghubungi Vivian yang menandakan kalau dirinya masih hidup. His life for the girls. The girl. Beberapa waktu kemudian terlihat dalam mimpinya, Duncan kembali mendapati gambaran kilas balik dari momen trauma mendalam yang pernah dia alami, di mana Duncan pernah menghabisi target yang salah. Saat tersadar, sekucur tubuh Duncan sudah diobati oleh Jasmine yang seharian penuh sudah merawat Duncan. Setelah memberi Duncan obat khusus, Jasmine pun membawa Duncan ke sebuah gudang senjata untuk menyiapkan apa yang Duncan butuhkan. Di situ diketahui kalau Jasmine ini juga merupakan seorang penjunuh bayaran sama seperti Duncan. I always knew you'd come back. Ketika di dalam perjalanan, Duncan menghubungi Vivian untuk melakukan sebuah pertukaran yang dimana Duncan saat ini rela menukarkan dirinya dengan Camille. Mengetahui hal itu, Blood langsung menyuruh Vivian bersama kelompoknya untuk segera pergi ke lokasi tempat pertemuan tersebut. Sesampainya di tempat pertemuan, Duncan segera mengabari Vivian kalau dia sudah ada di lokasi. Tidak berselang lama, Vivian bersama pasukannya datang dan menghampiri Duncan yang berdiri tegap di hadapan mereka. Melalui kamera pengawas, Blood memperhatikan para anak buahnya yang akan menjunuh Duncan. Karena ternyata Blood berniat untuk mengkhianati Duncan dan menjunuhnya. Beruntung Duncan yang sudah menduga hal itu akan terjadi, dia terlebih dulu menyiapkan beberapa senjata otomatis yang dia bawa dari Jasmine. Blood yang mengetahui hal itu pun segera mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk menghabisi Duncan. Tidak lama dari itu terlihat Duncan berjalan dan sudah ada di halaman Blood. Dengan sosok Duncan yang begitu menyeramkan, semua pasukan khusus yang disewa Blood pun ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Duncan menghampiri Camille yang terbaring lemas dan langsung membawanya pulang. Keesokan harinya, Duncan terbangun dan mendapati kalau Camille sudah tidak ada di atas kasurnya. Di situ diketahui kalau ternyata Camille adalah orang yang selama ini diberi sumbangan oleh Duncan. Karena Duncan dulunya pernah menghabisi kedua orang tua bahkan adik dari Camille. Semua itu adalah kesalahan Duncan karena dia mengira kalau orang tua Camille adalah targetnya. Lalu Duncan pun saat itu membiarkan Camille untuk tetap hidup. Demi bertanggung jawab atas semua yang sudah dia lakukan, Duncan membiayai biaya hidup, pendidikan, bahkan keseharian Camille. Meski begitu, Camille yang masih kecewa terhadap Duncan kemudian memutuskan untuk menarik pelatuk pistolnya. Close your mind. Tapi ternyata Camille sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kali ini Camille dan juga Duncan memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Kemudian film pun berakhir.